Kita masih bahas soal rencananya PSSI akan melayangkan surat protes ke FIFA. Nah, jika kemudian surat protes ini diterima, lalu misalnya terbukti ada pelanggaran, terbukti ada pengaturan skor, misalnya terbukti ada pengaruh uang di situ, apakah itu bisa mengubah jalannya pertandingan, mengubah hasil pertandingan? Ya, yang pertama adalah melayangkan surat protes itu harus, ya, bukan sebaiknya, bukan akan merencanakan, enggak, tapi harus melayangkan surat protes. Sebagai sikap kita ya? Iya, entah itu ke AFC, entah itu ke FIFA, sebagai sikap bahwa ini loh ada keanehan di pertandingan ini sehingga Indonesia dirugikan gitu ya. Itu harus. Yang kedua, kalau misalnya itu surat itu diterima, tentu ada proses, ya kan? Prosesnya itu nggak mungkin sehari 2 hari, nggak mungkin seminggu gitu ya. Biasanya seperti itu. Diusut dulu, wasitnya dipanggil, ya ada bukti-bukti atau enggak. Itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang sebentar. Dan kalau misalnya terbukti ada, misalnya ada sogokan gitu ya, seperti kata netizen, ada sogokan, ada kuasa dari luar untuk mempengaruhi hasil pertandingan, itu juga belum tentu hasil pertandingan dibatalkan atau ada pertandingan ulang gitu. Karena yang dulu-dulu sebuah pertandingan itu ada dibatalkan, kita sempat bahas tadi waktu nggak on cam, Afrika Selatan lawan Senegal. Hasilnya 2-1 untuk Afrika Selatan. Tapi wasit dengan kealpaannya, dengan keteledorannya, dia membuat Afrika Selatan menang karena memberikan penalti yang harusnya nggak penalti. Itu ada impact secara langsung. Terbukti ada impact secara langsung yang membuat salah satu tim kalah. Ya, salah satu jadi diuntungkan menang. Kalau dalam pertandingan kita dalam pertandingan ini seperti tadi di segmen pertama, dengan keanehan waktu tambahan itu, dua tim memiliki kesempatan yang sama. Impact-nya tidak langsung juga. Impact-nya nggak langsung, ya. Sekali lagi, ini mungkin akan nggak seneng netizen dengar, tapi Indonesia juga punya peluang untuk menambah gol di waktu yang aneh itu. Kita semua sepakat bahwa kenapa sih kok ditambahin setelah 6 menit kok lama banget gitu. Semua sepakat. Saya juga kesel nih, ngapain sih wasit kok orang nggak ada pelanggaran yang lama, kok nggak ada pemain guling-gulingan, nggak ada pemain yang cedera, nggak. Kenapa kok lama sekali? Tapi dalam waktu yang aneh itu, Indonesia dan Bahrain sama-sama diberikan kesempatan yang seimbang untuk mencetak gol, untuk mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Jadi kondisinya itu lain dengan Australia dan Senegal. Iya, Australia dan Senegal. Ketika wasit dengan sengaja memberikan sebuah hal yang impact-nya secara langsung memenangkan dan menguntungkan satu tim gitu. Jadi akhirnya pertandingan dibatalkan, diulang. Nah, ini kasusnya agak beda meskipun ya sudah dalam posisi yang dirugikan karena Indonesia yang kebobolan dan akhirnya batal menang. Tapi yang harus diingat adalah Indonesia harus tetap fokus karena peluang kita untuk ke peringkat 2 untuk langsung lolos ke Piala Dunia itu masih ada. Mungkin, masih ada. Amin. Mas Nova, kalau kita lihat izin ya, saya ke Mas Nova ya. Mas Nova, kalau kita lihat tadi pandangan dari Mas Erwin, Indonesia sebenarnya bisa punya peluang yang sama, harusnya fokus, bisa punya peluang bahkan di 3 menit akhir itu. Nah, apakah juga ada netizen-netizen yang kemudian menyuarakan bahwa seharusnya Indonesia nih bisa memanfaatkan peluang-peluang itu gitu. Jadi sorotannya tidak hanya ke Ahmad El-Kaf, tapi juga ke Timnas Indonesia. Ada narasi itu juga? Yang paling banyak itu Timnas Indonesia diminta tetap fokus menghadapi berbagai pertandingan yang akan dihadapi ke depan. Ya. Kalau yang sudah, ya sudahlah. Ini kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Ada banyak sekali yang bisa dievaluasi, ada banyak sekali perbaikan-perbaikan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia jangan patah semangat karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang masih bisa dimenangkan. Belum lagi tadi juga dibicarakan pertandingan kita di Jakarta atau di Indonesia itu nanti akan lebih banyak. Kita sudah beberapa kali, nanti kan tinggal tersisa dengan Jepang, nanti kita Arab di luar itu kan ya. Karena kan Cina besok nanti di Cina kan. Nanti yang akan bertanding di luar lagi itu kan cuma Jepang, setelah itu Indonesia semua. Kayak gitu. Jadi Australia itu lagi ya. Oh iya. Jadi peluang kita untuk permintaan agar Timnas Indonesia tetap fokus, jangan sampai kehilangan semangat, itu justru lebih tinggi daripada tentang Al-Kaf sebenarnya. Tetapi memang volume Al-Kaf ini tiba-tiba saja naik gitu pada kemarin pagi. Ya karena ada keanehan itu ya, tapi tetap semangat kita untuk Timnas agar tetap fokus menjalani beberapa partai pertandingan lainnya itu juga tetap menyeruak di media sosial ya. Betul. Nah, menjawab hal-hal itu, Bung, artinya peluang Indonesia nanti melawan Cina nih. Oke, kita sudah legowo lah ya dengan apa yang terjadi kemarin gitu ya. Saya belum. Kita coba tabayun, Fat, gitu kan. Kita serahkan nanti kepada PSSI yang akan melayangkan surat ke FIFA. Tapi kalau kita lihat pertandingan next nih dengan Cina, peluangnya seberapa besar sebenarnya Indonesia? Besar. Bahkan kalau menurut saya lebih besar dibandingkan ketika menghadapi Bahrain. Karena Cina sekarang nggak pernah menang. Ya, mereka kalah terus, lawan Jepang kalah, lawan
Arab Saudi juga kalah gitu ya. Seri pun belum ada mereka ya? Belum, lawan Australia juga kalah. Terakhir kalah mereka lawan Australia 3-1 meskipun sempat mencetak gol terlebih dahulu. Tapi artinya gini, Cina ini dalam posisi yang tertekan ya. Posisi tim yang tertekan itu bisa berubah menjadi sebuah motivasi. Mereka main di kandang gitu ya. Yang datang Indonesia, ya Indonesia tetap harus nggak boleh jumawa, nggak boleh kehilangan kewaspadaan meskipun Cina nggak pernah menang gitu. Tapi secara teknis, secara tren permainan, secara hasil, Indonesia punya modal yang sangat besar untuk bisa menang dari Cina. Sekali lagi, ini kan maraton nih. Jadi pertandingannya nggak setiap minggu gitu. Pertandingan terakhir itu Juni tahun depan. Kita lawan Bahrain di Jakarta itu masih Maret tahun depan. Jadi simpanlah netizen energi kalian untuk mendukung ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Karena Maret tahun depan baru lawan Bahrain. Yang harus diingat adalah gini, antisipasi bagaimana kalau menemui kejadian-kejadian yang non teknis seperti yang dihadapi di lawan Bahrain ya. Misalnya nanti lawan di Arab Saudi di GBK, lawan Bahrain di GBK. Dari mana wasitnya? Ya kan? Itu kan harus diantisipasi. Secara organisasi mungkin ya, kalau misalnya memungkinkan, apakah ada pertanyaan dari PSSI atau keberatan kritik dari PSSI ke AFC gitu ya. Dalam hal ini kan di bawahnya AFC. Kok wasitnya dari daerah Arab lagi gitu ketika menghadapi Arab atau Bahrain gitu. Kita oke lah main di kandang, tapi apa ada yang bisa menjamin bahwa nggak ada keanehan-keanehan seperti yang kita alami di Bahrain? Apakah ada yang bisa menjamin secara organisasi ya? Secara permainan sangat penting untuk diingat oleh pemain ya. Pasti Coach Sintayong juga pasti sudah ingatkan bahwa ada faktor-faktor non teknis lah. Pemain guling-gulingan lah ya. Wasit kok kayaknya nguntungin mereka. Fokus sesuai sama game plan yang dimainkan sama Coach Sintayong tuh game plannya kayak apa, fokus di situ aja. Ya, dan sebelum wasit meniupkan peluit gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau secara teknis kita ada di level yang mungkin masih ada di bawah dibanding Jepang. Tapi Jepang ketika menghadapi Bahrain itu menghadapi teror juga dari penonton. Paling tidak dari penonton sudah kelihatan. Ketika mau ambil penalti matanya dilaser. Iya, betul. Itu sebuah gangguan yang sangat-sangat mungkin terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola non teknis ya. Tapi Jepang bisa bermain dengan game plan-nya sendiri. Betul. Tidak terpengaruh. Ya, kita nggak ngomongin mereka jago sih gitu. Enggak, tapi mereka mental mereka fokus mereka. Ya itu harus dicontoh. Kita fokus di permainan sendiri saja lah ya. Itu harus dicontoh benar. Baik. Wah, saya benar masih banyak pertanyaan ya. Soal ini masih belum puas gitu. Paling tidak peluang Indonesia untuk bisa mencapai posisi 2 itu masih cukup besar, Fat. Itu yang harus kita berikan semangat penuh untuk timnas kita ya. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, minta cakepnya boleh? Lari berpencar ketika perang, cakep. Naik ke bukit mencari parang, cakep. Meski terus dihajar tim curang, Indonesia pasti bangkit dan harus menang. Bismillah, Indonesia. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Sudah ada di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari PSSI dan juga langkah Indonesia terus melawan Cina bisa menang di pertandingan selanjutnya.